juga kami dari UIN, Prodi Tadis Bahasa Inggris, yang di sini tujuannya ingin menjadikan Bapak sebagai narasumber kami tentang analisis kami mengenai fenomena-fenomena moderasi beragama, khususnya di Citayu ini. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Saya nama Susanto Sugijarno. Kebetulan saya hanya sebagai umat dipercaya untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi para mahasiswa. Baik, terima kasih Bapak Susanto. Izin menyampaikan poin-poinnya Bapak, mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke. Sudah berapa lama Bapak mengelola atau tinggal di kawasan Citayu ini, Pak? Saya di sini ya sudah lama, dari sejak kecil, karena kebetulan orang tua saya juga dulu sebagai pengurus di sini, sehingga saya sedikit tahu dari masalah Izin berdiri ya Bapak, biar lebih dekat. Yang poin yang kedua Bapak, bisa ceritakan sedikit sejarah mengenai kelenteng ini Pak? Ya, yang kita ketahui ya, kelenteng ini pertamanya dulu itu dari tahun 1600 atau 1700. Saya kebetulan cari tahu dari kalau masalah sejarahnya banyak yang hilang ya, dan orang dulu tidak mau mengarsipkan. Saya hanya bisa ketemu dari tahun 1882. Cuman menurut dari sumber-sumber yang saya ketahui, dari tahun 1600, antara tahun 1600 1700, sejak adanya kedatangan pedagang-pedagang dari negeri sana, negeri seberang, itu dulunya Kali Loji ini adalah lebih lebar dan dinamakan Kali Kupang. Kali Kupang. Nah, itu sebagai tempat persinggahan dari para pedagang. Nah, karena di Jalan Bimbing ini juga dulunya namanya Sampangan. Sampangan. Dinamakan Sampangan. Di sini hanya ada beberapa rumah-rumah zaman dulu itu dari tahun itu. Nah, karena banyak pendatang dari negeri seberang datang ke sini membawa dagangan, di sini dijadikan suatu tempat transit, karena kapal besarnya kan tidak bisa masuk sini, dia menggunakan kapal-kapal kecil yang ke Kali Kupang ini. Iya. Di situ para pedagang itu juga ada membawa agama leluhur yang mana dibawa melalui mereka, karena mereka mendirikan rumah di sini, dia mendirikan satu tempat pemujaan leluhur. Mungkin di antara pedagang itu mendirikan satu tempat pemujaan leluhur yang dulunya kecil, makin lama makin besar. Pada tahun 1882, mungkin dari kesepakatan dari para penganut tempat ibadah itu direnovasi, dijadikan satu kelenteng besar pada tahun 1882. Pada tahun 1882 didirikan kelenteng besar itu, sampai sekarang kita belum pernah buka. Hanya renovasi kecil-kecilan saja yang mana kita perbaiki. Lanjut ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak melihat keberagaman ini setiap harinya Pak? Kalau bagi saya pribadi, ya saya merasa senang bahwa umat-umat itu bisa mengenal masalah agama. Jadi manusia itu kalau tidak beragama kan liar. Iya, liar. Nah, kita menghendaki supaya mereka itu betul-betul, nah, kita tidak memandang bahwa apa yang dia anut, kepercayaannya apa, yang penting dia itu kalau adanya agama itu bagi dia punya suatu ikatan, tidak lepas kendali. Iya, betul sekali. Selanjutnya Bapak, bagaimana koordinasi antar tempat ibadah jika ada perayaan besar yang waktunya bersamaan? Kita saling kunjungi dulu, kita berkoordinasi.
ini mau mengadakan perayaan jam berapa, kebetulan kalau harinya sama, ini jam berapa, kita nanti mengatur supaya jamnya tidak bertabrakan. Semacam umpamanya kita mengadakan satu perayaan pada hari Minggu ya, adanya kita mengadakan kirap. Gereja juga ada misa. Iya. Kita tanya dulu ke sana, misa selesai jam berapa? Kita kirap jam berapa? Jadi tidak saling bertabrakan. Jadi koordinasinya bagus ya Pak, Iya. antara tempat seperti itu. Lalu Pak, apakah pernah ada gesekan atau perselisihan antar umat di sini? Selama ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah terjadi satu gesekan perselisihan. Alhamdulillah. Jadi bagus ya Pak, memang sangat bagus Itu sekali. yang kita harapkan jangan sampai terjadi. Iya, jangan. Jadi kita harus saling toleransi, kita saling pengertian. Lalu Pak, apakah ada kegiatan sosial atau kerja bakti yang melibatkan ketiga jemaah tempat ibadah secara bersama-sama? Ada. Jadi kita itu menganut bebas ya. Semacam kita ada acara mandikan rupang, ya. Rupang leluhur itu kita memberikan kesempatan kepada umat lain yang mau ikut. Kita bebas. Boleh seperti itu. Nah, jadi semacam kayak kalian datang ke sini, terima bebas. Nah, itu. Kita di sini juga ada kegiatan olahraga ya, taekwondo. Itu hanya dari agama-agama lain yang ikut di sini. Umum ya Pak. Nah, kita bikin arisan, ada arisan. Itu arisan juga pengikutnya dari semua. Ada yang agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, campur jadi satu. Nanti pada waktu penutupannya kita undang semua. Itu juga pada waktu perayaan Imlek, Cap Gomeh, kita panggil semua makan bersama. Seperti itu. Lalu Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi rahasia atau kunci utama sehingga kerukunan di Cipayung ini tetap terjaga selama berpuluh-puluh tahun Pak? Yaitu dari manusianya juga. Jadi manusianya yang punya kesadaran diri, mengerti apa artinya bermasyarakat ya. Terus apakah ada nilai budaya lokal atau pesan dari sesepuh terdahulu yang selalu Bapak ingat untuk menjaga budaya di sini? Yang saya ingat ya, yang saya itu filosofinya semacam ketupat lebaran. Seperti apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Kenapa kok dibuat satu ketupat lebaran? Itu adalah satu peninggalan dari leluhur mengingatkan kepada anak cucu. Kenapa dibuat ketupat? Mungkin bagi kalian kan Enggak masuk ini Pak. ketupat itu dibuat dari beras. Iya. Beras itu kan satu-satu ya. Kenapa dibentuk ketupat? Karena dia dijadikan satu. Oh, iya paham Pak, mulai paham ini. Sedangkan dikasih ikan, dikasih kuah dan sebagainya itu sebagai goncangan. Kalau sudah bersatu, diberi ikan, diberi kuah, tetap tidak mau hancur kan kalau tidak kita potong-potong. Nah itulah peninggalan dari anak moyang bahwa kalau kita bersatu, biar bagaimana goncangan itu tidak mungkin tercerai-berai. Malah tambah enak Pak. Kenapa dibentuk ketupat? Untuk Ketupat itu kan segi empat, betul nggak? iya. Itu artinya dari empat penjuru itu supaya bersatu. Ada maknanya ya Pak ya. Makanya itu Iya. peninggalan dulu itu. Dan sampai sekarang kita itu sebagai anak cucu ya harus mengerti karena leluhur dulu tidak ada tulis kertas saja tidak ada. Iya. Jadi dia hanya meninggalkan pesan-pesan. Menarik sekali ya Pak. Lalu bagaimana cara Bapak menanamkan rasa hormat kepada jemaah masing-masing terhadap umat agama lain di sekitarnya Pak? Kalau boleh tahu. Ya itu
memang agak anu ya, cuman kita mencoba memberi pengertian kepada mereka, saling menghormati, saling komunikasi. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak sendiri di era informasi atau teknologi yang serba cepat ini Pak ya, apa sih tantangan terbesar bagi kerukunan di Citayu ke depannya Pak? Ya di era informasi ini kita ya harus betul-betul bisa memahami arti dari agama itu apa, bagaimana kita menjalankan, jangan asal-asalan saja hanya sebagai kedok. Baik. Itu ya Pak tantangan besarnya ya Pak. Lalu seandainya terjadi isu konflik nasional di sini, menurut Bapak apakah masyarakat di sini akan tetap tenang dan apa alasannya Pak? Saya rasa masyarakat di sini ya sudah banyak kesadarannya ya, dan sudah banyak kita itu saling kunjung mengunjungi sehingga lebih Terjalin ikatan yang kuat seperti itu iya. Pak. Info-info dari luar pasti tidak akan mempengaruhi seperti itu. Ya mungkin kalau ada provokator yang kita yang tidak bisa juga gitu ya. Ya terpengaruh. Cuman kalau masyarakatnya saya rasa sudah banyak yang menyadari. Yang terakhir ini Bapak, apa sih pesan atau harapan Bapak bagi generasi muda Pekalongan ini seperti kita agar keunikan di Citayu ini terus terjaga seperti itu? Ya kesadaran dari masing-masing supaya mengingat peninggalan-peninggalan dari leluhur itu supaya kita itu bisa bersatu. Kalau kita semua bisa bersatu, baik goncangan dari luar itu tidak mungkin bisa itu. Oke, sudah selesai Bapak. Terima kasih banyak sebelumnya. Kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber. Sama-sama. Dan ini sangat membantu kami tentunya untuk penugasan. Maaf ya kalau umpamanya ada penjelasan saya yang kurang atau kurang berkenan ya saya mohon dimaafkan. Ini menarik sekali Pak. Tadi ada apa filosofi ketupat juga. Kita baru tahu kalau misal ketupat itu ternyata maknanya dalam sekali. Dalam sekali. Makanya itu yang coba kita gali dan kita berikan penjelasan kepada umat ya. Berarti Bapak itu masih memegang filosofi itu ya sampai sekarang ya? Kalau saya pribadinya saya menginginkan satu kesatuan kayak dulu. Di sini juga ada itu foto yang dulu semua bangsa bisa bersatu. Mungkin bisa lihat sih. Ya. Ini Bapak Nah, ini foto ini ya. boleh difoto Pak? Boleh, ada Chinese-nya, ada Belandanya, ada Arabnya, ada Jawanya dan sebagainya. Ini pada tahun 1933. Berarti konten ini kayak desa sejak ini Pak? Bangunan itu 1882. Nah, kenapa ini bisa bersatu kok? Iya. Mungkin karena ada itu ya Pak, filosofi itu ya Pak, memang dari dulu ada seperti itu Pak. Iya. Menarik sekali. Ini foto sejarahnya ada. Ini kan konten ini tiangnya itu kan. Iya. Pak, lah ini berarti mereka lagi koordinasi rapat atau apa ini Pak? Enggak, belum. Belum. Berarti enggak ada. Saya belum lanjut juga. Oh. Enggak. Oh, berarti Cuma ada peninggalan itu. Ini bersatu. menarik. Ini Belanda. Belanda sama Betawi Belanda, tinggi. Jawa, Jawa. Arab, ada semua. Masya Allah. Jadi kenapa dulu bisa bersatu kok sekarang kok cerai? Memang itu karena politik Belanda. Oh, gara-gara. Sebagai contoh ya, jalan dinding ini dinamakan pecinan. Ya. Di jalan Surabaya dinamakan Kampung Arab. Di sebelah sana turun dari jembatan itu kan desain. Karena itu politik Belanda. Dulu pedagang-pedagang itu baik dari Persia, dari Tiongkok, dari manapun datang ke sini, jadi
supaya mereka itu tidak bersatu sehingga di kelompok-kelompok. Yang Chinese ditaruh di sini sebagai namanya Fujian, yang Arab taruh bersama Jalan Surabaya sebagai kampung Arab, sana dinamakan sebagai orang Isu. Jadi itu politik Belanda. Makanya sebenarnya banyak banget orang-orang Pekalongan sing mukane Arab ini ternyata Kenapa dari ini. Belanda ketika mau mereka itu bisa bersatu. Politik Belanda kan politik pecah belah. Mereka dipecah belah. Dari pecah belah itu mereka ada diasut ini. Jadi Bisa jadi konflik-konflik gitu apa? Iya. Saling menyerang sendiri. Oke Pak, boleh minta fotonya di sini aja Pak, nggak apa-apa. boleh mau di sini, boleh mau di sini. Di sini aja Pak. Iya. Nanti